Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah potongan video yang memperlihatkan pendakwah Ustadz Firanda tengah menyampaikan ceramah dan dituding menyebut Sunan Kalijaga sebagai wali setan viral di media sosial. Kata Firanda, dirinya belum pernah mendengar langsung perkataan maupun melihat langsung amal soleh ke-9 wali tersebut. Apakah ke-9 wali tersebut adalah wali Allah? Saya tidak tahu. Kalau saya mau tahu, saya harus lihat perkataan mereka. Amal saleh mereka baru saya timbang dengan Al-Quran Sunnah, ujar Ustadz Firanda. Akan tetapi, menurut Firanda, jika ternyata perbuatan 9 wali songo itu sesuai dengan Al-Quran, maka menurutnya mereka adalah wali-wali Allah. Kalau mereka ternyata sesuai Al-Quran Sunnah, maka mereka insya Allah wali-wali Allah, orang-orang saleh, ungkapnya. Lebih lanjut, Ustadz Firanda kemudian menyinggung cara salah satu dari 9 wali songo, yakni Sunan Kalijaga menjadi wali. Sunan Kalijaga sebagaimana cara jadi wali. Dia pergi di pinggir kali, kemudian dia bertapa sampai badannya penuh lumut. Dia tidak sholat, tidak makan, kemudian dia tiba-tiba jadi wali. Kalau begitu, cara wali dia wali setan, tuturnya. Dalam film saya nonton waktu kecil dulu, Sunan Kalijaga bagaimana cara jadi wali. Dia pergi di pinggir kali, kemudian dia bertapa sampai badannya penuh lumut. Dia tidak sholat, tidak makan, kemudian dia tiba-tiba jadi wali. Kalau begitu, cara jadi wali, dia wali setan, tambahnya. Ustadz Firanda Adirja pun menegaskan bahwa dirinya tidak pernah membenarkan cerita dalam film yang mengangkat kisah Sunan Kalijaga yang pernah ia tonton tersebut. Tapi saya tidak pernah membenarkan cerita itu. Kalau ada yang bilang ceritanya benar, mana dalilnya? Tegas Ustadz Firanda. Sunan Kalijaga adalah salah satu ulama wali songo yang dikenal paling luas pengaruh dan cakupan dakwahnya di tanah Jawa. Sejarah hidup Sunan Kalijaga tidak semulus yang dibayangkan. Sebelum menjadi pendakwah, dia adalah Bromo Corah alias penjahat. Riwayat kehidupan Sunan Kalijaga melintas batas era kerajaan di Jawa yang silih berganti. Ia menyaksikan perubahan sejak masa akhir kerajaan Majapahit, lalu Kesultanan Demak, Kesultanan Pajang hingga awal Kesultanan Mataram Islam. Dilahirkan dengan nama Raden Said pada akhir 1450 Masehi. Sunan Kalijaga merupakan putra Tumenggung Walatikta, Bupati Tuban saat itu. Dalam buku sejarah kebudayaan Islam yang ditulis Suhailid, ketika Raden Said merampok dan merampas harta orang-orang, ia dikenal dengan julukan Lokajaya, yang artinya adalah penguasa wilayah. Dalam cerita tersebut, suatu waktu Raden Said kena batunya. Orang yang akan dirampoknya adalah Sunan Bonang. Karena pengaruh Sunan Bonang itulah Raden Said akhirnya sadar dan bertobat, serta tidak lagi merampas harta dan melakukan perbuatan tercela. Sunan Bonang kemudian menjadi guru spiritual Raden Said. Selain belajar Islam kepada Sunan Bonang, Raden Said juga menekuni kesusastraan Jawa dan belajar mendalang. Kelak pengetahuan seni dan budayanya inilah yang dijadikan sarana dakwah Islam oleh Sunan Kalijaga sehingga diterima oleh masyarakat setempat. Sebagaimana wali songo lain, Sunan Kalijaga berdakwah dengan pendekatan seni dan budaya. Ia amat mahir mendalang dan menggelar pertunjukan wayang. Sebagai dalang, ia dikenal dengan julukan Ki Dalang Sidobrangti, Ki Dalang Bengkok, Ki Dalang Kumendung, atau Ki Unehan. Berbeda dengan pertunjukan wayang lainnya, Sunan Kalijaga tidak mematok tarif bagi yang ingin menyaksikan pertunjukan beliau. Melainkan cukup dengan menyebut kalimat sodo atau 2 kalimat syahadat sebagai tiket masuknya. Dengan begitu, orang-orang yang menyaksikan pertunjukan wayang Sunan Kalijaga sudah masuk Islam. Berkat kelihayan Sunan Kalijaga berbaur, lambat laun masyarakat setempat mengenal Islam pelan-pelan dan mulai menjalankan syariat Islam. Dalam pertunjukannya terdapat banyak lakon digubah Sunan Kalijaga yang diadaptasi dari naskah kuno. Salah satu yang paling digemari adalah lakon Dewa Ruci, Layang Kalimosodo, lakon Petruk Jadirojo, dan lain sebagainya. Selain menggelar pertunjukan wayang, Sunan Kalijaga juga mengubah tembang-tembang yang syarat dengan muatan keislaman.
seperti kidung rumokso ing wengi, lir ilir, dan lain sebagainya. Keahlian seni mendalang itulah yang dipakai Sunan Kalijaga untuk menyebarluaskan agama Islam.